Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Pemirsa Khazanah, ada satu hal yang seringkali kita anggap sebagai sebuah misteri. Ada orang yang baik, tampak soleh, tampak tak banyak maksiat, tapi kemudian di akhir hayatnya dia meninggal dalam keadaan sedang bermaksiat atau su'ul khotimah. Tapi sebaliknya, kita juga terkadang menemui orang muslim yang tampaknya tak pernah punya kebaikan. Sehari-hari yang tampak dari perbuatannya hanyalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kemudian tiba-tiba dia berubah menjadi orang yang sangat taat dan hidupnya selalu dihiasi dengan kebaikan. Bahkan kemudian ia meninggal dalam keadaan seperti itu. Inilah misteri hidayah. Nabi SAW pernah bersabda, sungguh ada seorang hamba yang menurut pandangan orang banyak mengamalkan amalan penghuni surga, namun berakhir menjadi penghuni neraka. Sebaliknya ada seorang hamba yang menurut pandangan orang melakukan amalan-amalan penduduk neraka, namun berakhir dengan menjadi penghuni surga. Sungguh amalan itu dilihat dari akhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, amal seseorang itu tergantung di akhirnya. Tapi masalahnya, bagaimana kita bisa berakhir dengan baik dan soleh? Apakah ini sebuah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau memang harus diusahakan sendiri? Tentu saja dua-duanya. Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keinginan sendiri. Artinya seseorang harus punya usaha untuk berubah menjadi baik, dan segala usaha bukan dengan cara menunggu sadar sendiri. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan pada kita. Tentunya kita hendaknya mendekatkan diri kepadanya, mengupayakan ketaatan kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya agar Allah meridhoi kita dan mencintai kita. Apalagi jika ditambah dengan amalan-amalan sunnahnya. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis qudsi, hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan wajib yang kucintai. Hambaku senantiasa mendekatkan diri padaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Hadis riwayat Bukhari. Di sini Nabi SAW menegaskan, orang yang melaksanakan amalan wajib akan mendapatkan cinta Allah. Demikian pula orang yang melaksanakan amalan sunnah juga akan mendapatkan cinta Allah. Oleh karena itu, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencintai seorang muslim karena amalan-amalannya itu, bisa kita lihat dampaknya. Apa dampak yang terlihat? Di antara tanda-tandanya adalah orang tersebut akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala semacam ilham dan taufik. Seperti apa? Salah satu bentuknya, Allah memberinya ilham dan taufik kepada orang itu sehingga dia mau berbekal ketaatan dan amal soleh sebelum wafatnya. Inilah tanda husnul khatimah yang paling kuat. Saat Allah memberi kepada seseorang taufik untuk menjauhi perbuatan yang membuat Allah murka, bertaubat dari dosa-dosa dan maksiat-maksiat, menjalankan ketaatan dan perbuatan-perbuatan baik, lalu ia meninggal setelah itu, maka ia meninggal dalam keadaan baik. Inilah husnul khatimah. Inilah yang disebut madu dari Allah untuk hambanya yang Allah kehendaki kebaikan untuknya. Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah Azza wa Jalla menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah beri madu untuknya. Kemudian ditanyakan kepada beliau, apa maksud Allah memberinya madu? Beliau menjawab, Allah Azza wa Jalla membukakan amal soleh untuknya, lalu mewafatkannya di atas kondisi itu. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyerupakan amal soleh yang Allah rizkikan kepada seorang hamba dengan madu. Madu adalah makanan bagus yang membuat manis segala sesuatu yang diberi madu dan menjadi lebih bagus jika ditambah madu. Artinya madu itu berupa taufik. Pemberian Allah itu seperti dorongan kepada orang itu sehingga ia ingin melakukan amal baik sebelum meninggalnya. Amal tersebut menjadi pujian mulia untuk dirinya. Orang-orang di sekitarnya mengenalnya sebagai orang baik. Amal soleh tersebut menjadi seperti madu bagi orang itu, sebagaimana madu yang menjadikan satu makanan menjadi manis dan sehat apabila dicampur dengannya. Inilah yang disabdakan Nabi SAW. Apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah mempekerjakannya. Apa maksud mempekerjakannya? Kata Nabi SAW, dibukakan amal soleh untuknya menjelang wafatnya sehingga orang-orang yang di sekitarnya ridha kepada dirinya. Hadis riwayat Ahmad.
Itulah rahasia hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ditunggu tapi dijemput. Artinya, hidayah itu kehendak Allah karena usaha seorang muslim mendekatkan diri kepada Allah dan selalu mentaati perintah dan larangannya. Oleh karena itu, jika seseorang didatangi hidayah tapi tidak segera menyambutnya, maka Allah Ta'ala akan mengunci hatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu Muhammad, tetapi apabila mereka telah keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu, sahabat-sahabat Nabi, apakah yang dikatakannya tadi? Mereka itulah orang-orang yang dikunci hatinya oleh Allah dan mengikuti keinginannya. Al-Quran Surah Muhammad ayat 16. Itu sebabnya Rasulullah SAW mewanti-wanti umatnya agar tidak menunda-nunda dalam menyambut hidayah. Nabi SAW bersabda, orang yang memiliki perbekalan dan tunggangan yang bisa membawanya ke Baitullah tapi tidak segera melaksanakan haji, maka tidak mengapa baginya untuk mati sebagai orang Yahudi atau Nasrani. Hadis riwayat Tirmizi. Perlu menjadi perhatian bagi umat muslim, hidayah itu mudah pergi jika tak segera disambut kedatangannya. Inilah yang diperingatkan Nabi SAW dalam sabdanya, segeralah beramal sebelum tiba ujian yang membuat semuanya gelap. Dalam kondisi itu seorang yang di pagi harinya muslim berubah kafir di sore harinya, atau di sore harinya muslim berubah kafir di pagi harinya. Hadis riwayat Muslim. Tanpa kehendak Allah Ta'ala, sekuat dan sebesar apapun ajakan untuk berbuat kebaikan, seseorang tidak akan mampu melaksanakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sekalipun kami benar-benar menurunkan malaikat kepada mereka, dan orang yang telah mati berbicara dengan mereka, dan kami kumpulkan pula di hadapan mereka segala sesuatu yang mereka inginkan, mereka tidak juga akan beriman, kecuali jika Allah menghendaki. Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui arti kebenaran. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 111. Mereka tidak akan berbuat kebaikan walaupun yang mengajak mereka adalah para malaikat. Walaupun mereka dinasihati orang tua mereka yang telah mati dan sengaja dibangkitkan dari kubur mereka. Walaupun mereka mendapatkan segala bukti yang mereka minta. Dari kenyataan ini, masalah hidayah bukanlah masalah sederhana. Sebuah rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun. Allah Ta'ala membuka kesempatan yang sama kepada semua orang untuk mengetahui petunjuk jalan yang benar. Beruntunglah orang yang segera menyambut hidayah itu, dan merugilah orang yang menundanya hingga kesempatan itu pun tertutup baginya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Widiawati, saya tinggal di Kebayoran Lama. Ada yang menyatakan dunia hina di mata Allah, bahkan Allah membenci dunia. Pertanyaannya, benarkah demikian? Lalu mengapa dunia itu dipandang hina dan dibenci? Bukankah dunia itu sarana untuk mendekatkan diri pada Allah? Lalu, bagaimana menggabungkan cinta dunia dan cinta akhirat dalam dunia kita sehingga selamat di dunia dan akhirat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang semoga Allah rahmati, pertanyaannya lumayan berat tentang dunia. Maka kita menjawab, apakah dunia itu dipandang hina oleh Allah? Rasul menjawab, laukanatid dunya ta'dilu janaha ba'udatin ma'awadahullahu minha lil kafir bisurbati ma'in. Kalau kemudian dunia ini sebanding dengan sayapnya seekor nyamuk, tidak mungkin Allah memberikan dunia itu kepada orang kafir walaupun seteguk air. Tapi karena nilai dunia lebih rendah daripada sayap seekor nyamuk, makanya Allah bagi rata, mukmin dan kafir sama-sama dapat. Kenapa Allah itu memandang dunia itu rendah? Karena memang dunia rendah. Makanya kemudian dalam satu riwayat yang sahih, kita mendapati Rasulullah itu pernah mendapati bangkai anak ekor kambing. Kemudian sudah mati, pincang kambingnya, diangkat sama Nabi. Kemudian Nabi bertanya, mau nggak kalian mendapatkan bangkai anak kambing ini? Kemudian para sahabat menjawab, ya Rasulullah, hidupnya aja kami tidak mau, apalagi matinya. Di situ kita menjumpai bahwasanya itulah dunia serendah itu. Kenapa dipandang hina? Karena dunia apabila kita bandingkan dengan surga yang menjadi tempat orang yang bertakwa, itu dunia itu rendah. Makanya antum tahu kenapa panggung kita dinamakan dunia? Maka antum perhatikan kata Umar bin Khattab, kenapa panggung kita dinamakan dunia?
Pernah Umar bin Khattab itu jalan-jalan sama beberapa teman-temannya, ngelewatin tumpukan sampah, tercium bau yang menyengat. Kemudian teman-temannya itu menutup hidungnya. Kemudian Umar bin Khattab itu berkata, hadhihi dunyakum allati tahrusuna 'alaiha. Kenapa kalian tutupin hidungmu itu loh? Ini dunia yang kalian cari. Dan kenapa dunia kita dinamakan dengan kata dunia? Kenapa panggung kita dinamakan dunia, Bapak dan Ibu? Karena diambil dari kata dana'ah. Dana'ah itu akar kata yang sama dari akar kata dunia. Apa itu artinya? Wasikhatun wa najisatun. Kotor dan najis, itulah dunia. Kenapa kita kemudian mendapati dunia itu kotor dan najis? Karena kalau dibandingkan surga, dunia itu memang tidak ada apa-apanya. Dan Allah merendahkan dunia supaya setiap orang mukmin itu jangan terlalu nyaman dan jangan terlalu betah dalam kehidupan dunia. Kenapa? Kalau kita tidak disampaikan oleh Allah dan Rasulnya bahwasanya dunia itu hina, kita nanti nyaman Pak, betah di sini, dan akhirnya kita nanti enggan menuju kepada akhirat. Padahal akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia sekarang ini. Kok dunia dikatakan kotor dan najis, Ustaz? Saya aja tidak ngerasa kalau dunia kotor dan najis kok. Iya, sekarang Pak. Kapan kita akan merasa dunia itu kotor dan najis? Nanti ketika kita sudah di surga. Saya membuatkan analogi yang gampang. Kita dulu waktu SD, saya anak 90-an ya, Masya Allah. Mungkin bapak-bapak anak 70-an ya. Saya anak 90-an. Kita ini kalau anak 90-an kayak saya, apa yang paling berharga ketika saya kecil? Yang paling berharga ketika kecil itu Pak, kelereng ya, kemudian game watch yang kemudian kita harus nyewa Rp25 setiap 15 menit. Kemudian yang paling berharga lagi itu apa? Kaos yang kemudian ada sayapnya, kayak sayap, kemudian kaosnya Batman atau Superman dan gaban. Itu sudah paling berharga, betul Pak? Maka ketika kita kecil, kita menganggap itu berharga atau tidak? Berharga. Kita rela main kelereng dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore hanya untuk dapetin beberapa kelereng itu supaya kita bawa ke rumah. Karena apa? Karena tidak ada yang paling penting ketika saat itu kecuali kelereng kita, kaos kita, dan kemudian game watch yang kita miliki. Itu ketika kita SD. Sekarang kalau kita sudah besar, kita ngerasa penting nggak kelereng itu? Nggak penting lagi. Kita ngerasa penting nggak game watch itu? Nggak penting lagi Pak. Kita merasa penting nggak kemudian kaos yang ada sayapnya? Nggak penting lagi. Kita menganggapnya lah cuma kelereng. Kenapa? Sekarang yang lebih penting itu bukan kelereng, tapi apa? Surat sertifikat dan hak kepemilikan. Itu yang lebih penting. Sekarang kenapa kita bisa mengatakan kelereng itu tidak penting, kemudian game watch sudah nggak penting, kaos itu sudah tidak penting? Karena kita sudah naik tingkat Pak. Akhirnya kita ngerasa, ya Allah, cuma kelereng gitu kok kita main dari jam 10 sampai jam 3 sore, sampai pulang ke rumah dimarahin ibu kita tidak makan siang. Karena kita saat ini bisa menilai itu karena kita sudah naik tingkatan. Kita ini tidak akan bisa menilai dunia itu kotor dan najis sebagaimana yang dikatakan Umar kalau kita belum naik ke surga. Baru nanti ketika kita sama-sama penduduk surga, katakan amin Pak. Amin. Kalau nanti kita kemudian menjadi penduduk surga, baru kita mengatakan, ya Allah, dunia itu cuma gitu-gitu aja toh. Makanya disitulah kita memahami itulah dunia. Dan kenapa kemudian Allah menyampaikan dunia itu hina kepada kita dan terus berulang-ulang, dan Allah tidak pernah memuji dunia? Karena sesungguhnya supaya kita faham, ini tempat bukan tempat untuk meninggal, tempat bukan untuk tinggal. Dunia itu tempat bukan untuk tinggal, tapi dunia itu tempat kita meninggal untuk berpindah kepada kehidupan yang lebih baik, yaitu adalah surga bagi mereka yang bertakwa. Makanya kita mengartikan dunia ya sebagaimana kita ngelewatin bandara. Antum kalau ngelihat bandara, walaupun bagus, walaupun ada wifi-nya, kemudian kamar mandinya itu Masya Allah bersih betul, ibarat kata bisa tidur di kamar mandi. Tapi pernah nggak ada di antara kita yang pengen tinggal dan tidur di bandara? Nggak ada. Kita ini di Bandara Halim mungkin lebih bagus daripada rumah kita di Bekasi. Tapi kita pulang nggak kita ke Bekasi? Tetap pulang Pak kita ke Bekasi. Kenapa? Karena sesungguhnya tempat tinggal kita itu di Bekasi. Tempat tinggal orang yang beriman itu nanti di surga. Dan kenapa Allah kemudian menghinakan dunia? Supaya ana dan antum tidak menjadi pencinta dunia dan menjadikan kita enggan untuk mati. Padahal mati adalah akan mempertemukan kita dengan balasan yang jauh lebih manis, yaitu adalah surga. Dan kenapa panggung kita dinamakan dunia? Diambil dari kata dana'atun. Kenapa dana'atun? Diambil dari kata wasikhatun, kotor, wa najisatun, dan sesuatu yang sifatnya najis. Bagaimana dunia itu Ustaz? Bukankah dunia itu jembatan bagi orang yang beriman? Iya. Bagaimana dunia itu Ustaz? Bukankah dunia itu jembatan bagi orang yang beriman? Iya. Tapi bukan berarti ketika dunia itu hina, bukan berarti haram dunia itu. Allah tidak pernah mengharamkan dunia.
Makanya ketika dunia itu digenggam dan dimiliki oleh orang yang beriman, dunia itu menjadi jembatan dia untuk mendapatkan surganya Allah. Makanya Rasulullah itu bersabda, ni'mal malu lirajuli sholih, sebaik-baik harta itu ketika dimiliki oleh orang yang sholih. Makanya Allah tidak pernah mengharamkan dunia. Kita boleh gak untuk mendapatkan dunia? Boleh. Apalagi ketika niatan kita untuk memperbaiki urusan akhirat kita. Bukankah kita mendapatkan pelajaran dari Abdurrahman bin Auf? Dia diperbaiki urusan akhiratnya ketika dia mendapatkan dunia, dan dengan dunia itu membangun jembatan yang menghubungkan seorang Abdurrahman bin Auf untuk mendapatkan surga ketika dunia itu dipakai untuk fisabilillah. Disitulah kita paham Allah itu meletakkan dunia itu hina karena dibandingkan dengan surga. Tapi Allah tidak mengharamkan dunia bagi orang yang beriman. Allah suruh kita untuk mencari penghidupan, membangun akhirat kita dengan dunia, dan sesungguhnya dunia itu bisa mendorong kita kepada kebaikan akhirat. Selama kita menyikapi dunia dengan iman dan ketakwaan, kehidupan akhirat kita akan menjadi lebih baik. Bagaimana kita menumbuhkan cinta dunia dan cinta akhirat itu bersama-sama? Ya tidak bisa. Mana bisa cinta dibagi dua? Ya memang harus menempatkan cinta akhirat. Kalau Bapak mendapatkan akhirat, insya Allah akan mendapatkan dunia. Tapi kalau kita kemudian sudah menempatkan dan cinta sama dunia, maka akhiratnya tidak akan dapat. Makanya yang kita perbaiki urusan akhirat kita, Allah akan memperbaiki urusan dunia kita, Pak. Tidak perlu khawatir. Allah itu sudah menjamin dunia kita. Yang belum dijamin oleh Allah itu satu, urusan akhirat kita. Makanya perbaiki saja urusan akhirat kita, Allah akan memperbaiki urusan dunia kita. Dan itu sudah jaminan dari Allah. Orang kalau sudah mendapatkan akhirat itu pasti dapat dunia, Pak. Kenapa? Akhirat lebih baik aja dia dapat, apalagi dunia. Ibarat kata secara analogi, orang kalau sudah bisa membeli mobil pasti bisa membeli sepeda. Tapi orang yang beli sepeda belum tentu bisa beli mobil. Makanya orang kalau sudah dapat akhirat, Allah itu kemudian pasti akan berikan kepadanya dunia. Dan ketika Allah memberikan kepadanya dunia itu bukan berarti dia dapat harta yang banyak. Bukan itu artinya. Bisa jadi hartanya banyak atau bisa jadi dia diberikan kelapangan, rasa qanaah, rasa ridho. Bukankah itu kekayaan? Dan itu Allah akan berikan selama kita selalu menempatkan akhirat itu menjadi tujuan terbesar dalam kehidupan kita. Tidak usah khawatir, Pak, masalah dunia kita. Dunia kita sudah dijamin oleh Allah. Yang belum dijamin oleh Allah satu, akhirat kita. Makanya kita memperbaiki akhirat kita dan Allah akan menjamin dunia kita. Dan Allah tidak akan pernah meninggalkan kita ketika Allah sudah menjamin bahwasanya Allah akan memberikan dunia kepada kita. Saya akan sampaikan kejadian dari Malik bin Dinar. Malik bin Dinar itu, Pak, pernah kemudian memberikan makan kepada seekor kucing. Dia lagi makan, kucing mendekat. Tidak tega dia. Kalau kita mungkin akan gini-gini kan pakai kaki pergi. Kalau Malik bin Dinar tidak, dipotong daging, kasih kepada kucing. Kucing itu makan. Kucing itu digigit daging tersebut. Kucing itu lalu pergi. Loh, Malik bin Dinar kaget. Kok tumben ya ada kucing dikasih daging, nggak langsung dimakan. Dihentikan aktivitas makannya Malik bin Dinar. Diikuti kucingnya itu kemana? Diikuti. Loh, kucingnya keluar dari rumahnya Malik bin Dinar. Jalan kucing itu tanpa menyadari di belakangnya ada dua mata yang menyaksikan dan memperhatikan, yaitu matanya Malik bin Dinar. Kucing itu berhenti, Pak, di depan sebuah lubang. Kemudian dia meletakkan dagingnya di depan lubang itu. Kemudian kucing itu ke belakang. Berhenti. Malik bin Dinar mikir, kenapa ya daging itu diletakkan di depan lubang tersebut? Belum lama bertanya, langsung dijawab sama Allah. Keluar dari lubang itu ular. Dalam kondisi sudah tua, kelihatan dari kulitnya, dan matanya tertutup, artinya kayak buta. Kemudian ular itu mencium-cium daging yang dikirimkan sama kucing, kemudian digigit. Kemudian daging itu masuk kembali, ular tersebut membawa daging tersebut. Masya Allah. Malik bin Dinar gemetar ketika menyaksikan itu dan berkata, Masya Allah, sampai sedetil itu Allah memperhatikan urusan hajat setiap makhluknya. Perhatikan, Pak, Allah kirimkan makanan untuk ular dari seekor kucing. Padahal fitrahnya kucing itu takut sama ular. Pernah nggak Bapak dapetin ada kucing nyari-nyari ular untuk main-main? Nggak pernah. Tapi dia dimatikan itu fitrahnya, dimatikan instingnya untuk tidak makan daging. Allah kirim itu daging itu kepada ular itu. Dikirimkan daging itu, dan ketika dimakan, ular itu masuk ke dalam. Kenapa kita harus kemudian khawatir dan risau? Yang penting kita berikhtiar sesuai dengan kemampuan Allah yang atur dunia kita. Selama kita menempatkan akhirat tujuan kita, berikhtiar sekedarnya, Allah akan mencukupi semua kebutuhan dunia kita. Jangan pernah khawatir ketika kita cinta akhirat, dunia kita berantakan. Itu ciri khasnya orang yang tidak pernah yakin kepada janjinya Allah.
Maka Bapak tahu Makhul aja berkata, anak itu, mari kita belajar konsep memahami rezeki itu dari anak. Anak itu Pak, kalau dalam kandungan, perhatikan, dari mana dia mendapatkan rezekinya? Dari jalur yang tidak pernah disangka. Kata Makhul ini ulama. Dari mana rezeki anak ketika dikandung ibunya? Dari siklus bulanan ibunya yang ditutup oleh Allah selama dia hamil. Anak itu kemudian akhirnya apa? Yang biasanya ibunya itu haid setiap bulan ditutup oleh Allah ketika hamil. Maka kemudian menjadi saripati itu. Kemudian diambil oleh kemudian anak di dalam janin, di dalam bayi, dalam kandungan ibunya. Janin pernah nggak khawatir Pak terhadap rezekinya? Enggak pernah. Itu ada janin di USG sama dokter, Bu kelihatannya bayinya lagi gelisah Ibu, ini makan apa hari ini? Enggak ada Pak, janin tenang. Ketika janin kemudian dilahirkan, kata Makhul, kemudian beliau mengatakan, lihat janin ketika lahir, dibuka itu siklus bulanan, akhirnya kemudian jadi darah kemudian apa? Darah nifas. Maka kemudian bayi sempat nangis, kemudian dipindahkan rezekinya yang asalnya dari siklus bulanan ibunya yang ditutup, dinaikkan oleh Allah ke dada ibunya. Setiap bayi nangis, digendong, didekatkan ke dada ibunya, dia diem, dia tenang Pak. Nggak ada bayi yang kemudian ketika dia nyusu ibunya itu belingsatan, bingung gitu, nggak pernah. Dia tenang kalau sudah menyusui itu. Ketika baru lahir kemudian sudah mulai jalan, anak itu tenang Pak. Perhatikan anak-anak Bapak itu yang di depan lari-lari itu, pernah nggak mereka memikirkan tentang dunia mereka? Nggak pernah Pak. Santai aja, main-main aja, capek tidur. Ya, nanti ketika dia lagi butuh melihat gorengan dan nasi goreng di depan, minta sama bapak, Pak nasi goreng Pak. Padahal bapak lagi punya utang 150 juta. Mikir? Enggak, dia tenang aja, ketawa-ketawa. Ada nggak anak itu, anak kecil gitu di pojok ruangan diem gitu? Kenapa nak? Memikirkan utang bapak? Enggak ada. Enggak ada anak gitu. Tenang anak itu sampai kemudian dewasa. Loh kok sampai dewasa kemudian masih memikirkan dunia, khawatir terhadap dunia ketika sudah menetapkan akhirat menjadi tujuan? Loh, waktu ente jadi janin, waktu ente baru jalan itu kemana aja? Sampai akhirnya susah ninggalin yang haram, susah ninggalin yang syubhat. Kalau kita sudah menetapkan akhirat itu menjadi tujuan, Allah pasti perbaiki kemudian dunia kita. Dan itu jaminan dari Allah. Kayak anak kecil Pak, tenang hidupnya itu. Lihat anak kecil itu, tenang dia Pak. Habis ini minta es tung-tung sama bapak, habis ini minta es krim kemudian di jalan itu. Dan dia tidak pernah merusakkan dunianya. Belajarlah dari kisah anak-anak yang yakin terhadap dunianya. Kecintaan akhirat tidak akan merusak dunia. Kalau ada orang yang masih mikir kalau kita terlalu berlebihan ngurusin akhirat nanti dunia kita berantakan, itu orang yang ciri khasnya tidak kenal siapa Robnya dan Rob yang dia sembah. Belajarlah untuk tenang yakin sama Allah. Saya ambilkan analogi sederhana penutupnya. Bapak tahu nggak kemudian kalau ada pemain cheerleader, tahu kan cheerleader yang ha hihi hu ha, ya give me A give me B itu, kadang-kadang membuat itu piramida hidup di atas Pak. Yang orang yang paling atas menjatuhkan dirinya ke belakang. Berani dia menjatuhkan dirinya ke belakang? Iya, berani dia. Kenapa? Karena dia yakin di bawahnya itu ada teman-temannya yang sudah membuat jaring-jaring hidup untuk menangkapnya. Pernah nggak dia khawatir? Nanti jangan-jangan teman saya ninggalin saya makan mie? Nggak ada dia. Tenang, dia ke belakang menjatuhkan dirinya. Dan ketika menjatuhkan dirinya ditangkap sama teman-temannya. Loh, kalau pemain cheerleader aja yakin sama temannya bahwasanya temannya itu menyelamatkan dia ketika dia jatuh ke bawah, kita ini punya Allah. Masa tidak yakin bahwasanya cinta akhirat itu akan menjaga kita dan Allah akan menjaga dunia kita? Kalau masih ada yang kurang yakin sama Allah ketika mengatur dunia kita, berarti kita harus belajar Iqra lagi supaya kita paham bahwasanya Allah sudah menjamin kita dunia kita. Yang belum dijamin oleh kita, oleh Allah dari kita adalah akhirat kita. Barakallahu fikum, ini ada dapat saya sampaikan. Kiranya cukup, waktu sudah terlalu malam. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita. Semoga kita berjumpa di dunia, berjumpa di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.